نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada salat subuh untuk mengikuti kajian Isyraq bersama Ustadz Muhammad Al-Khattab. Baiklah, sebelum itu mari seperti biasa sebelum memulai kajian kita membaca surah-surah pilihan. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Ayat kursi. Allahu la ilaha lahu ma fis samawati man dzal ladzi yashfa'u ya'lamu ma baina wa la yuhit wasi'a kursiyyuhu wa la ya'ud Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah. Al-Falaq wan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri Bismillah. Qul a'udzu Malik Lazi. Alhamdulillah. Kepada Ustadz Muhammad Al-Khattab kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ahibaul kiram, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai di akhir zaman. Alhamdulillah, kita juga ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Hadirin
pada pagi hari ini saya mohon maaf belum sempat menuangkan dalam PowerPoint. Jadi ini masih dalam bentuk MS Word, jadi mungkin agak terganggu barangkali pandangannya, mohon maaf ya. Pada pagi hari ini saya berikan judul toleransi kepada kaum Nasrani sebatas apa ya, sebatas apa ya. Untuk itu kita baca dulu ayat pembukanya, yaitu surah Al-Maidah ayat 106 ayat 117. Mohon dibacakan terlebih dahulu yang suaranya merdu ya. Suara saya ini termasuk kurang merdu ya. Silakan Mas Denny atau siapa ya? Yang lebih merdu siapa? Fadol Ustaz kita siapa namanya kemarin? Muhammad Ali Zain. Fadol. Udah diputar belum yang kemarin? Fadol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وإذ قال الله يا عيسى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Aku sama sekali tidak pernah berkata kepada kaum Yahudi kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku katakan kepada mereka sebelumnya 116. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau di dunia dahulu berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah? Isa berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku sama sekali tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Jika aku mengatakan hal semacam itu, maka engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam dadaku, tetapi aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam
dirimu. Engkau maha mengetahui semua yang gaib. Aku sama sekali tidak pernah berkata kepada kaum Yahudi kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku katakan kepada mereka, wahai kaum Yahudi, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Aku menjadi saksi bagimu. Aku menjadi saksi bagi kaum Yahudi selama aku ada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau mengambilku dari tengah mereka, engkaulah sendiri yang mengawasi kaum Yahudi itu. Engkau mengetahui semua kejadian di dunia. Ya, terima kasih. Hadirin, ini surah Al-Maidah 116 117 merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ini dalam tafsir Jalalain diterangkan, akan berkata kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dikatakan dalam tafsir Jalalain adalah taubihan liqaumihi, adalah dalam rangka untuk melecehkan kaumnya. Jadi kaum Nabi Isa bin Maryam ini dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka yang telah menjadikan Nabiullah Isa alaihissalam dan ibundanya Siti Maryam sebagai ilahaini, sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat kalimatnya di dalam tafsir Jalalain, ya. Supaya terasa ngaji kita, ya. Kadang-kadang kalau nggak dilihat Arabnya kurang kerasa ngajinya tuh. Ayat berapa tadi? 116 ya. Kita lihat Jalalain. Nah. Kelihatan nggak? Ini ya. Nah. Watskur, dan ingatlah, idqala, tatkala berkata, ay yaqulullahu, ay artinya yaqulullahu, Allah berfirman, li Isa, kepada Nabi Isa alaihissalam, fil kiamah, pada hari kiamat. Jadi ayat ini bukan ayat terkait dengan kisah masa lalu, tapi justru adalah kisah masa depan, belum terjadi, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya buat kita apa? Believe it or not, ya. Percaya atau tidak, ya. Ini pasti akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi mestinya bersyukur dengan diturunkannya Al-Quran. Apa yang akan terjadi di hari kiamat itu diceritakan sekarang. Kalau nggak percaya hari ini, maka nanti di hari kiamat nanti nyesel sendiri. Apalagi ceritanya mengenai fakta yang terjadi pada hari ini. Pada saat diturunkan Al-Quran ini 15 abad yang lalu, hal itu faktanya sudah terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ya, taubihon liqaumi, adalah dalam rangka melecehkan kaumnya, yaitu kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Kenapa kok Isa bin Maryam? Ya karena Isa putranya Maryam. Kenapa kok tidak bin bapaknya? Karena memang bapaknya nggak ada. Kenapa kok bapaknya nggak ada, kok bisa? Ya ada yang lebih hebat daripada penciptaan Isa bin Maryam yang nggak pakai bapak. Yaitu siapa? Adam alaihissalam. Bukan hanya nggak pakai bapak, nggak pakai ibu.
Bapak tidak, ibu tidak, berarti lebih hebat penciptaannya. Walaupun Allah dalam satu ayat menyatakan inna masalah Isa kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perumpamaan daripada Isa sama dengan perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah tanah itu menjadi manusia. Kun, jadilah tanah itu menjadi manusia. Fayakun, maka jadilah. Jadi tadinya Nabi Adam itu cuma tanah doang. Kemudian menjadi manusia. Dan termasuk mukjizat Nabi Isa adalah burung dari tanah. Nabi Isa disuruh membentuk burung dari tanah. Kemudian disuruh meniupnya, lalu menjadi burung beneran. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa dari tanah bisa menjadi makhluk manusia. Di zaman Nabi Isa dari tanah menjadi burung gitu. Tapi orang Nasrani malah gulu, malah berlebihan menganggap bahwa oh ini karena bapaknya nggak ada berarti Tuhan. Oh ini karena burung-burungan dari tanah. Kalau teknologi manusia kan membuat burung dari tanah paling banter kan dibakar doang, ya nggak? Dari tanah dibakar terus jadi apa? Ya, jadi keramik. Jadi apa namanya? Ya, yang ada kan burung-burungan yang buat semberitan kali ya. Burung dari tanah lempung tuh. Nah, kemudian dibakar jadi ya kayak keramik lah gitu kira-kira. Ya, tapi kalau teknologi Allah Subhanahu wa taala cukup ditiupkan rohnya jadi burung beneran. Tapi tidak mengubah status Nabi Isa alaihi salam sebagai basyarun, sebagai manusia, berubah menjadi ilahun, menjadi Tuhan. Ya, memang mukjizat Nabi Isa alaihi salam subhanallah. Ya. Ada orang sakit buta dari kecil melek. Ada orang sakit kusta, zaman dulu kusta itu ibaratnya kalau sekarang penyakit AIDS, kita nggak ada obatnya, sembuh total. Bahkan ada orang mati hidup. Nah ini yang nggak ada dokter manapun di dunia dari dulu sampai hari kiamat yang orang mati bisa dihidupkan, nggak ada. Yang ada vampir, ya. Nah, tapi kalau hidup menjadi manusia nggak ada. Tapi Nabi Isa alaihissalam bisa. Tetapi semua apa? Biidni kata Allah, dengan izinku, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 109 110 kalau nggak salah kira-kira. Nah, kita lanjut dulu di sini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat aubikhon liqaumihi, dalam rangka melecehkan kaumnya, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Qul, berkata Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau, tanzihan laka, ya, pensucian kepada engkau, amma la yaliku bika min syarik wa ghairi, terhadap apa yang tidak layak untukmu, yaitu syarik, adanya serikat, adanya partner. Allah tidak butuh partner di dalam penciptaan dan pengaturan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah tidak perlu syarik, tidak perlu partner. Allah sendirian, keberadaannya maupun kekuasaannya. Ma yakunu, ma yambaghi, tidak layak li bagiku an aqula, untuk berkata ma laisa li bihaq, apa yang tidak kumiliki hak.
apa yang tidak ada haknya bagiku. Ini disebut khobar laisa. Ini pembahasannya ilmu nahwu ya. Kita lewatin aja. In kunta ya. Apa yang benar tuh? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau seandainya dulu waktu di dunia saya berkata demikian, faqad alimtah, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma ukhfi, engkau mengetahui apa saja ukhfi, yang aku sembunyikan. Maksudnya seandainya Nabi Isa menyembunyikan, pasti Allah tahu. Fi nafsi, di dalam diriku, wala a'lamu fi nafsik, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ai ma tukhfi min ma'lumatik, artinya aku tidak mengetahui apa saja yang kau sembunyikan dari maklumatmu, dari informasimu. Jadi apa saja yang menjadi ilmu Allah, ya Nabi Isa tidak tahu. Jangankan Nabi Isa, para malaikat pun juga tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali ma amartani bih, apa yang engkau telah perintahkan kepadaku tentangnya. Wahwa, apa perintah Allah itu? An ya'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu hendaknya kalian wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan dulu waktu di dunia, waktu saya masih hidup di tengah-tengah mereka, alaihim, atas mereka, syahidan, saya menyaksikan, raqiban, saya mengawasi, amna'uhum mimma yaqulun, aku pasti akan mencegah apa yang mereka katakan. Seandainya mereka katakan hal itu pada waktu aku masih hidup, pasti aku akan cegah mereka gitu. Madumtu fihim, yaitu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi ini maksudnya Nabi Isa alaihissalam menyatakan kepada Allah bahwa selama aku hidup mereka pernah ngomong gitu, gak pernah mengomong bahwa mereka mengakui aku sebagai Tuhan. Mereka tidak pernah mengakui ibuku sebagai Tuhan, gak pernah, karena aku juga tidak pernah mengatakan ya ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka agar kalian menjadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan min dunillah, selain Allah. Jadi Nabi Isa memang tidak pernah memerintahkan dan meminta kepada Bani Israel untuk menjadikan beliau dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kenyataannya kemudian orang-orang Nasoro menyatakan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah, ini di luar pengetahuan Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi selama beliau ada, nggak pernah nyuruh, dan mereka nggak pernah ngomong. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau mewafatkan aku. Nah ini mewafatkan aku ini terjadi polemik ya. Ada yang mengatakan berarti Nabi Isa memang sudah wafat dan sudah disalib ya. Ada yang menyatakan entah wafat di mana gitu ya. Kalau Imam Jalalain di sini mengatakan
qabattani birraf'i ilas samai, ketika engkau mencabutku dan mengangkatku ke langit. Ini menurut Imam Jalalain. Kunta antar raqibu alaihim, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Al-hafidh li a'malihim, yang memelihara perbuatan-perbuatan mereka. Wa anta ala kulli syai'in, dan engkau atas segala sesuatu, min qawli lahum wa qawlihim ba'di wa ghairu dzalik syahidun, engkau menjadi saksi atas ucapanku kepada mereka dan ucapan mereka sesudahku. Artinya apa? Bani Israel di sini mengubah-ubah perintah daripada Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu memang Yahudi sama Nasrani ini memang bersambungan, berhubungan. Karena memang Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Isa itu memang membawa Taurat dan Injil. Ya, tidak hanya membawa Injil, membawa Taurat dan Injil, ya, begitu. Taurat aslinya tentunya yang membawa Nabi Isa, tetapi pada nabi-nabi Bani Israel berikutnya juga diberikan Taurat, ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Cuma Nabi Isa alaihissalam ditambahi Injil, itu yang membuat orang-orang Yahudi itu mengkufuri beliau, ya, merasa tersaingi, ya, ada orang baru, gitu kira-kira. Nah, ahibaul kiram, apa yang Allah SWT kabarkan dalam kedua ayat di atas sungguh pasti akan terjadi di hari kiamat kelak. Saya tadi katakan believe it or not, ya, percaya atau tidak, silakan aja, ya. Kalau yang nggak percaya, ya nanti di hari kiamat akan lihat sendiri. Ayat tersebut sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa ada kebohongan yang telah dilakukan oleh kaum Nasrani, yang telah mengabarkan kepada dunia bahwa Nabi Isa dan ibundanya Siti Maryam adalah dua Tuhan selain Allah. Itu informasi bohong. Siapapun yang menyebarkan kebohongan tersebut dan ikut membenarkan atau meyakini kebohongan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah juga ayat sebelumnya, yaitu ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ini firman Allah. Laqad, ada kalimat la dan qad, itu dua-duanya taukid, menegaskan. Kafaroh, telah kafir. Siapa? Alladzina qalu, orang-orang yang berkata innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masihu ibnu Maryam, yang sekarang istilahnya Tuhan Yesus. Orang yang mengatakan demikian menurut Allah, bukan menurut umat Islam, bukan menurut kita, apalagi bukan menurut HAM. Ya, kalau menurut HAM fine-fine aja, ya, nggak apa-apa. Kalau Isa dipandang sebagai Tuhan, nggak apa-apa, itu termasuk hak asasi manusia, ya. Saya kemarin diundang, ya, liputan di Komnas HAM. Saya selain jadi kiai juga jadi wartawan. Jadi karena reporter saya kagak ada, ya udah saya datang sendiri, ya. Nah, di sana salah satu pernyataan yang menarik dari Komnas HAM adalah waktu saya tanya, kan dia buat laporan bahwa terjadi kekerasan kepada Ahmadiyah, Yasmin, ini macam-macam lah, ya. Nah, menurut sudut pandang HAM itu pelanggaran HAM.
Waktu saya tanya, itu kenapa orang Ahmadiyah itu dipersoalkan oleh kaum muslimin, karena kan dia mengaku Islam. Dalam anggaran dasarnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu kan dikatakan di situ bahwa tujuannya adalah menyebarkan Islam menurut ajaran Mirza Ghulam Ahmad, dan itu bagi umat Islam satu penyerangan kepada ajarannya. Bukankah kalau umat Islam diserang oleh Ahmadiyah itu berarti Ahmadiyah melanggar HAM-nya umat Islam yang mayoritas? Jawabannya apa? Oh, itu tidak melanggar HAM. Ya sudah kalau begitu. Kalau itu dikatakan tidak melanggar HAM, ya sudah. Jadi kalau mukuli Ahmadiyah baru melanggar HAM. Ya. Tapi kalau kita mengatakan kalau Ahmadiyah mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, itu tidak melanggar HAM. Ya. Cuma kalau kita melawan dikatakan hate speech katanya. Itu pernyataan kebencian. Jadi umat Islam salah melulu kalau gitu. Ya sudahlah kalau gitu, nggak usah kita anggap ya, daripada kita pusing, ya kan? Nah, kita ikuti Quran aja. Saya mau tanya kepada Anda, ya, ikut Quran atau ikut Komnas HAM? Hah? Lebih selamat mana? Ikut Komnas HAM atau ikut Quran? Ya sudah, kita ikuti Quran aja. Demikian juga nih, ya. Kita sekarang dipaksa-paksa untuk mengikuti misa Natal, perayaan Natal, memakai atribut-atribut Natal, mengucapkan selamat Natal. Sampai ada sebagian ulama kita juga yang ikutan gitu. Nah, kita sekarang kaji Qur'annya. Tadi udah 2 ayat udah menunjukkan bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah memerintahkan mereka untuk ya menjadikan beliau dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Maidah 72 ini laqad kafaroh. Itu orang-orang Kristen kita itu merasa risih kalau kita bilang kafir. Gimana sih umat Islam nggak mau rukun, masa kami dibilang kafir? Padahal yang ngomong kafir siapa dalam ayat ini? Yang menyatakan orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam, bahwa dia adalah kafir, siapa yang menyatakan? Allah yang menyatakan, Al-Quran yang menyatakan. Nah sekarang kita mau ikuti hawa nafsu orang Nasrani atau kita ikuti Al-Quran? Nah, sehingga sebagian umat Islam terpengaruh, bahkan ulamanya pun terpengaruh. Ini yang kita sedih. Ya, soalnya takut kalau nggak ikut mengkafirkan nanti, kalau menyatakan mengkafirkan nanti nggak dikasih proyek lagi. Nah, padahal sebenarnya mereka itu ambil proyek kekayaan dari kita melalui pemerintah yang sudah dibeli sama mereka. Sebenarnya mereka mengambil hak kita umat Islam. Indonesia ini mayoritas Muslim. Ini negeri Muslim, mereka sebenarnya numpang aja. Bahkan dulu mereka datang bersama penjajahan, mereka ngejajah gitu, ya. Tapi sekarang mereka anggap kita yang numpang, ya, begitu. Nah, oke, kita kembali dulu kepada ayatnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil, berkata Al-Masih wahai bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah dan Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sebab siapa saja yang mensyirikatkan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah mengharamkan yang bersangkutan kepada al-jannah, wa ma'wahun nar, tempatnya nanti di neraka, wa ma lidzalimina min ansor, tidak ada yang menolong orang zalim. Apa artinya di sini? Wa ma lidzalimina min ansor, artinya orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam itu minadz zalimin, termasuk orang yang zalim.
Maka saya heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa lebih baik Ahok ya, yang jujur ya, yang tidak zalim ya, daripada yang bersih ya, daripada Haji Muslim tapi tidak jujur, tidak zalim dan tidak bersih katanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Masih bin Maryam itu Tuhan selain Allah, itu sudah tidak jujur, itu sudah bohong. Kenapa? Karena Al-Masih nggak pernah perintahin gitu. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Masih adalah Isa bin Maryam, Allah itu adalah Isa bin Maryam, atau Isa bin Maryam adalah Allah, adalah Tuhan selain Allah, itu sudah zalim menurut Al-Maidah 72. Kalau masalah bersih dan nggak bersih, ya cek aja dia sunat apa tidak, gitu aja. Kalau orang yang nggak disunat, pasti kotor, takut amat menyebut kotor. Kenapa? Ya gunanya sunat adalah untuk khitan, maksud saya. Khitan adalah untuk membersihkan. Ya. Sebab kalau orang masih kulub itu pasti ada kotoran yang nyangkut di situ. Jadi kalau orang nggak sunat pasti najis. Itu antara lain pengertian innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, makanya nggak boleh masuk masjid. Ya dia. Naudzubillah min dzalik. Ya. Oke, kita lihat ayat berikutnya, ayat 72. Laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalitsu salasah. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah yang ketiga dari yang tiga. Karena Tuhannya adalah Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Tuhan Mak, begitu. Allah adalah salah satu oknum dari tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Allah menegaskan ya, bahwa sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa. Makanya sebenarnya kita punya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa. Awalnya yang kemudian jadi sila pertama itu berbunyi ya, bahwa negara kita ini adalah berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Titik. Itu awalnya. Diprotes di BPUPKI oleh kelompok sekuler. Akhirnya ditambahi, jangan begitu dong, itu namanya memaksakan kepada semua ya. Cukup yang menjalankan syariat Islam itu bagi para pemeluknya, ditambahi akhirnya bagi para pemeluknya. Itu sudah moderasi namanya, yang disebut oleh Bung Karno gentleman agreement ya. Tapi begitu setelah proklamasi, sehari berikutnya diubah lagi, dicoret dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu dicoret sehingga menjadi berdasarkan ketuhanan. Tapi pada waktu itu ada namanya Ki Bagus Hadi Kusumo, salah seorang tokoh Muhammadiyah, yang mengusulkan kalau itu dicoret harus ada gantinya. Politik itu take and give ya, harus ada gantinya. Gantinya apa? Kasih aja yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ganti dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi kalau itu ibaratnya yang Maha Esa itu tip X, maka di bawah tip X itu adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sebenarnya dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu sendiri ya sebenarnya tambahan ya. Aslinya adalah nggak pakai bagi para pemeluknya. Berarti syariat Islam itu harusnya diterapkan untuk seluruh warga negara ya. Memang ada kecualian untuk orang yang non Islam. Walaupun misalnya orang Kristen punya pandangan bahwa
Nabi Isa itu Tuhan, Siti Maryam itu Tuhan, tetapi tetap boleh hidup di bawah naungan Islam. Cuma nggak boleh ngatur negara, begitu. Diatur, bukan ngatur. Nah sekarang ini ngatur mereka, ini yang jadi kacau. Yang nggak boleh ngatur ya kacau akhirnya. Gitu. Nah jadi ini ya Tuhan yang Esa itu artinya. Ya kalau Anda kaji, nanti kapan-kapan kita kaji khusus ya. Itu. Nah kita sekarang sedang fokus di sini. Allah dalam ayat berikutnya yaitu Al-Maidah 74 menyatakan afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang mereka lakukan itu dosa besar, dzambun adim, bahkan zulmun adim, kedaliman yang besar. Di sini ayatnya dalam bentuk pertanyaan, tetapi maknanya perintah. Ya, maknanya perintah. Sama dengan dalam surah Al-Maidah ayat 91. Fahal antum muntahun, tentang Qomer itu yang kita rebu yang lalu. Fahal antum muntahun, ya, kenapa kalian maukah kalian berhenti? Itu bentuknya kabar, tetap kalimat berita, tetapi sebenarnya kalimat perintah, yaitu intahu, berhentilah, begitu. Di sini juga gitu. Ya, Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertobat dan istighfar. Dalam ayat 74 Allah menegaskan mal masihu bin Maryam illa rasul. Al-Masih bin Maryam itu hanyalah seorang rasul. Artinya la ilahun, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya itu siddiqah, orang yang sangat benar. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di zaman Nabi Isa ummuhu, yaitu Siti Maryam itu siddiqah. Ini yang disebut di dalam penghuni neraka, bukan neraka, penghuni Jannatul Firdaus itu adalah para nabiyin wasiddiqin. Ini siddiqin, ini mereka ini. Wasyuhada wasolihin, itu yang lain lagi. Nah, wa ummu siddiqah, nah di sini yang penting. Kana yakulanit ta'am. Keduanya memakan makanan. Keduanya biasa memakan makanan. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak perlu makan makanan. Makan makanan itu sifat daripada makhluk yang terbatas. Ini secara logikanya ya. Manusia ya. Kalau manusia perlu makan. Semakin gede orangnya, semakin banyak makannya. Semakin jagoan orangnya, semakin banyak makannya. Lihat aja Aderai. Tanya dia, apakah sehari cuma makan satu piring, lalu lauknya tempe sama ikan asin? Mustahil. Dia dengan kebugaran yang luar biasa, yang wah itu jangan-jangan sehari dagingnya 5 kilo jangan. Ya kalau dia sehari dagingnya 5 kilo, misalnya telurnya 10 kilo, ya wajar kalau gede jago gitu kan. Nah, makannya aja orang sekampung dimakan sendiri. Wajar gitu ya. Itulah manusia. Nah, Isa bin Maryam ini manusia sebagaimana ibunya yang masih makan makanan. Kemudian kesimpulannya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang pendeta Nasrani maupun pejabat Nasrani masuk Islam. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat 64 ya.
ada dalam surah Ali Imran ayat 64 ya. Kita lihat apa yang tertulis di dalam surat Nabi Muhammad kepada Raja Romawi ya, Kaisar Romawi, yaitu Heraklius. Beliau meminta Heraklius untuk masuk Islam. Aslim taslam, kata beliau, masuk Islamnya niscaya engkau selamat ya. Kemudian Nabi di dalam suratnya itu menuliskan ini, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Inilah batasan untuk kita kepada orang Nasrani, yaitu apa? Pertama, kita ajak mereka kepada persamaan antara kita dengan mereka, yaitu apa? Persamaannya apa? Allah na'budu illallah, janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan menyembah Siti Maryam, jangan menyembah Isa bin Maryam, dan juga jangan menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya jangan berikan sifat ketuhanan kepada manusia. Termasuk sifat ketuhanan adalah menetapkan hukum buat manusia, itu sifat ketuhanan. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya wewenang untuk menetapkan hukum itu hanya kepada milik Allah ya. Kalau mereka menolak, fa in tawallau, kalau mereka menolak, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah kepada mereka, ishadu, saksikan bahwa kami ini muslimun, kami ini menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian gak menyerah. Allah udah bilang, Allah udah mengabarkan Isa yang sudah mati ya, Isa yang sudah ditarik oleh Allah ke langit ya, itu di hari kiamat nanti ditanyai, kok apa ente dulu ngomong ya, jadikan ani dan nyak ani ya sebagai Tuhan selain Allah. Nah, Nabi Isa menyatakan enggak pernah ngomong gitu. Nah, ini berarti mereka berlebihan. Maka kita ajak kembali kepada posisinya sebagai apa? Hamba Allah ya. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Itulah batas toleransi. Batas toleransinya itu di situ. Kalau mereka nggak mau diajak kembali kepada ajaran Allah, ya sudah. Ya kita nggak ganggu mereka mau ibadah, mereka mau meyakini, nggak kita kan ganggu. Tapi jangan ngajak kita. Keliru, seharusnya mereka yang kita ajak, bukan mereka ngajak kita. Jadi kalau mereka udah ngajak kita, itu sudah melebihi toleransi. Itu sudah tidak ditolerir. Nah, ketika kita melakukan sikap ini, mereka bilang, wah itu orang Islam intolerans. Ya memang intoleran, memang nggak bisa ditoleransi. Kalau kalian di sini cuma menyembah selain Allah, ya beribadah menurut persangkaan kalian, silakan aja. Tapi kami mengajak kembali ke jalan yang benar. Jangan malah kalian mengajak kami ke jalan sesat. Setiap hari kami selalu berdoa 17 kali minimal kami mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin, para ulama mengartikan adalah orang-orang Nasoro. Ghairil maghdubi, orang-orang Yahudi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, yaitu jalan Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang kita ikuti. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang Kau murkai, yaitu Yahudi.
Waladdallin, juga bukan jalannya orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Itu. Jadi itu sudah 17 kali kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sholat sunnah. Kalau tambah sholat sunnah ya lebih banyak lagi. Nah, jadi kita yang sudah setiap hari minta begitu, diganggu-ganggu sama orang Nasoro. Ya kita nggak mau. Begitu kita nggak mau, dibilang intolerans. Nah, tapi kalau kita mau, wah bagus, bagus. Ini Muslim bager, bager apa bager? Nggak bisa saya. Ya, lidah saya lidah Jawa. Nah, jadi baguslah pokoknya kalau ngikuti mereka. Ikut selamat Natal, bagus. Ya, ikut atribut Natal, bagus. Ya, ikut misa Natal, lebih bagus lagi. Ya, ikut di baptis, ya, baptis kering, ceprat-ciprat, bagus banget. Ya, apalagi baptisnya yang tenggelam, lebih bagus lagi, ya, sampai tenggelam sekalian. Ya. Nah, itu yang mereka inginkan. Nah, jadi oleh karena itu batas toleransinya apa? Cukuplah kita tidak mengganggu mereka. Itu cukup di situ. Ya. Jangan kemudian ikut mensupport, ya. Seolah-olah negara kita ini jadi negara Kristen ini. Ini ya liburan Kristen ini mulai hari ini jangan-jangan ya. Nah, sampai nanti bulan Januari, ya. Awal Januari itu tahun baru Kristen, ya. Nanti saya akan keluarin peringatan lagi kepada Ahok. Ya, tahun lalu saya keluarin peringatan, saya dibully habis. Emangnya dukun, saya dibilang dukun segala macam. Ada itu sih, Anda buka internet, kasih nama saya, terus Ahok pasti akan keluar itu. Ada yang membuat semacam animasi gitu, yang membuli saya habis. Jadi pada awal tahun baru yang lalu itu saya keluarin peringatan, ya, jangan membuat acara maksiat di malam tahun baru. Kan tahun baru yang lalu berarti kan awal 2014, akhir 2013. Sebab setahun sebelumnya waktu mereka naik, ya, Jokowi Ahok bikin acara gitu langsung banjir kan? Langsung banjir kan pada waktu itu 16 hari kemudian gitu. Saya kasih peringatan itu, saya dibully habis, katanya emang dukun kok menyatakan nanti tanggal 17 Januari 2014 akan terjadi banjir besar gitu. Padahal saya nggak menyatakan itu, saya cuma ngingetin tahun lalu terjadi gitu. Jangan dilakukan lagi. Dibully habis. Saya sama kawan-kawan saya dibilang, Ustadz kasih klarifikasi aja. Enggak, ntar aja kita tunggu bener nggak banjirnya datang apa tidak, saya bilang. Ntar aja, saya bilang. Ternyata sebelum tanggal 17 sudah mulai ada banjir, dan banjir berkali-kali, banjir besar. Tapi mereka nggak mengakui, ya, bahwa apa yang kita sampaikan benar. Ya, kita bukan dukun, cuma kita ngasih peringatan. Saya khawatir kalau mereka belagu lagi, ya, takut juga kalau Jakarta ditenggelamkan, takut juga kita. Rumah mertua saya ada juga di situ soalnya. Nah ini, ya, so kalau rumah mertua saya juga tenggelam, itu Monas pasti tenggelam, ya, karena rumah mertua saya itu ada di Duren 3, di tempat yang tinggi. Jadi kalau di situ juga banjir, udah pasti dah, ya, seluruh Kalibata udah tenggelam. Kalau seluruh Kalibata tenggelam lah, apalagi Menteng, ya, apalagi Kampung Pulo, lebih tenggelam lagi, ya. Nah, ini kita lihat aja perkembangannya. Tapi memang kita harus memberikan nasihat, ya, kepada mereka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita di dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Muhammad Al-Khattab. Bagi ikhwah yang ingin mengikuti senam sehat dan bugar bersama Ustaz Muhammad Al-Khattab, bisa mengikuti setelah salat Isyraq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.